Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa ali. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmatnya kepada kita semua. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian fikih kita. Kita membahas tentang sesuatu yang diharamkan ketika kita berhadas. Alladzi yahrumu bil hadathi. Sesuatu yang diharamkan ketika kita berhadas. Al hadatsu, apa itu hadas? Hadas adalah huwa amrun i'tibariyun yaqumu bil badan. Hadas itu adalah sesuatu yang tidak nampak yang ada di badan kita, yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhkhasa lahu, yang mana hadas tersebut walaupun tidak nampak akan tetapi ia bisa menyebabkan solat kita tidak sah. Wa huwa itnani. Hadas itu dibagi menjadi dua. Hadas besar dan hadas kecil. Hadatsul asghar, hadas kecil, wa huwa ma aujabal wudu. Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan kita untuk berwudu. Adapun hadas besar, wa huwa ma aujabal ghusla. Hadas besar adalah hadas yang mewajibkan kita untuk mandi. Alladzi yahrumu bil hadathi wal janabati wal haidi arba'atun. Sesuatu yang diharamkan ketika orang berhadas, yakni hadas kecil, wal janabah dan juga hadas besar, wal haid dan orang yang haid. Itu ada 4. Yang pertama as-shalah, yakni solat. Orang yang berhadas kecil atau orang yang berhadas besar dan juga perempuan yang haid diharamkan untuk solat, fardan wa naflan, baik itu solat fardu maupun solat sunnah, dua-duanya haram. Wa kadzalika nahwu sholati wa huwa arba'atun, dan juga yang sama kedudukannya dengan solat ada 4. Yang pertama adalah sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah ini adalah sujud yang mana kita membaca atau kita mendengar ayat-ayat sajadah, ya, ayat yang kita disunnahkan untuk sujud. Maka ketika kita dalam keadaan tidak suci, kita dalam keadaan berhadas, kita tidak boleh atau haram melakukan sujud. Wa sujudu syukur, kemudian juga sujud syukur. Sujud syukur itu sama kedudukannya seperti solat. Maka ketika kita dalam keadaan tidak bersuci atau dalam keadaan berhadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar ataupun perempuan yang haid, maka tidak boleh melakukan sujud syukur.
Jadi kita lihat, biasa sering kita lihat ada orang mendapatkan nikmat atau di mana, di jalan kah di mana, dia langsung sujud. Ya, padahal sujud syukur itu sendiri ada rukunnya, ada syaratnya. Tidak hanya asal-asal kita sujud saja gitu. Ya, jadi dia ada rukunnya. Kita harus takbiratul ihram dulu dalam keadaan bersuci. Kemudian takbiratul ihram, kita berdiri dalam keadaan menghadap kiblat, Allahu Akbar, langsung kita sujud. Habis sujud, bangun, baru kita memberi salam seperti itu. Ya, jadi bukan sembarang-sembarang langsung sujud saja. Seperti itu sujud syukur. Kemudian juga yang kedudukannya sama dengan solat adalah khutbah Jumat. Kemudian juga salat jenazah. Jadi ketika orang berhadas kecil atau berhadas besar dan juga perempuan yang haid juga diharamkan untuk sujud syukur, sujud tilawah, kemudian khutbah Jumat dan salat jenazah. Yang kedua, yang diharamkan bagi orang yang berhadas adalah at-tawaf, tawaf fardhan wa naflan, baik tawafnya itu tawaf fardu maupun tawaf yang sunnah. Li'annahu bimanzilatis shalah, karena tawaf ini kedudukannya sama seperti solat. Jadi kalau kita masuk Masjidil Haram, kita tidak disunnahkan untuk salat tahiyatul masjid, tapi kita disunnahkan untuk tawaf. Yang ketiga, masul mushaf, memegang mushaf Al-Quran. Ya, yang dimaksud dengan mushaf ini tidak hanya sebuah Al-Quran itu, walaupun selembar, walaupun hanya sepotong, asalkan ada tulisan Al-Quran, maka dia dinamakan mushaf. Kita memegangnya ketika kita dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan berhadas, maka kita haram untuk memegangnya. Yang keempat, hamlul mushaf, membawa mushaf. Mushaf tadi ini adalah sesuatu yang dituliskan Al-Quran di dalamnya. Jadi ada 4 tadi hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil, yang berhadas besar dan haid. Ada 4. Yang pertama solat, dan yang satu kedudukan dengan solat adalah sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumat dan solat jenazah. Yang kedua yang diharamkan untuk orang yang berhadas tadi adalah tawaf, baik tawaf yang fardu maupun tawaf yang sunnah. Yang ketiga, masul mushaf, memegang mushaf. Yang keempat, membawa mushaf. Alladzi yahrumu bil janabati wal haidhi ma'an ithnani. Yang diharamkan bagi orang yang junub atau yang berhadas besar, wal haid, dan orang yang haid, ada 2. Jadi selain yang 4 tadi ini, bagi orang yang junub khusus atau bagi orang yang haid ada tambahan 2 lagi, yakni al-lubthu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid. Yang kedua, qiraatul Quran biqasdil qiraah, membaca Al-Quran. Jadi orang yang junub atau orang yang haid maka diharamkan yang pertama solat, yang kedua tawaf, yang ketiga memegang Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran, yang kelima berdiam di masjid, yang keenam membaca Al-Quran. Alladzi yahrumu bil haidhi faqat, yang hanya diharamkan bagi orang yang haid saja itu ada 4. Yang pertama adalah as-saum, berpuasa. Yang kedua al-murur fil masjid, lewat di dalam masjid. In khafat talwithahu, kalau sekiranya takut mengotori masjid. Yang ketiga at-talaq, talak. Nah, jadi haram hukumnya seseorang mentalak istri dalam keadaan haid.
Tetapi seandainya itu terjadi, talaknya tetap jatuh, talaknya tetap sah. Jadi jangan salah, orang mengatakan talak ketika istri haid itu hukumnya haram. Iya, perkara talaknya haram, akan tetapi talaknya tetap jatuh. Ya. Yang keempat, al-istimta wal mubasyarah baina surah war rukbah, bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Nah, jadi ini ada hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada kurang jelas, silakan untuk ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini melihat orang yang mandi hadas, ada hanya sebagian kepala dan badan, tangan tidak masuk dan sebagainya. Saya minta tolong bagaimana yang baiknya mandi hadas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mandi hadas besar itu kan ada dua rukun mandi hadas besar. Yang pertama adalah niat, yang kedua meratakan seluruh badan dengan air. Artinya kalau orang mandi cuma membasahkan kepala atau cuma membasahkan kepala dan kedua tangan, maka mandinya tidak sah. Mandi hadas besarnya tidak sah. Ketika mandinya tidak sah, maka solat yang dilakukan pun tidak sah. Dan semua ibadah yang mengharuskan bersuci hukumnya tidak sah. Ya. Ini alasannya dia sudah mandi sudah mandi berarti, lalu katanya mandi hadas itu kepala sampai ke badannya sudah cukup. Maka juga mandi jadi ini kurang mengerti. Dan air yang diperlukan itu nampaknya kurang dari satu ganteng ya, kalau banyak atau gimana, atau terlalu sedikit atau banyak. Baik. Iya. Nah, jadi ya sekali lagi mandi itu baik itu mandi wajib maupun mandi sunnah rukunnya sama. Yang pertama adalah niat, yang kedua meratakan seluruh badan dengan air. Ketika dua rukun ini tidak terpenuhi atau ada sebagian anggota badan yang tidak basah, maka hukum mandinya tidak sah. Kecuali ada hal-hal lain, misal ada luka yang tidak boleh terkena air misalkan, itu lain lagi pembahasannya. Tapi dalam keadaan normal, maka seluruh badan harus terkena air, seperti itu. Kemudian tadi gimana Pak? Airnya kurang, ya. Jadi mandi itu hukumnya makruh mandi dengan air yang kurang dari 1 mud, ya, atau 1 gantang Bapak bilang tadi itu ya. Hukumnya makruh. Tapi seandainya dia cukup mandi dengan 1 gayung tadi itu, maka hukum mandinya sah. Gitu. Tapi kan kayaknya susah kita mau meratakan air dengan 1 gayung gitu kan. Mungkin ada lagi yang lain, silakan. Kalau tidak ada yang lain, mungkin kita lanjutkan. Kita masuk bab solat. Ya. Gimana? Solawat. Oh, zikir. Baik. Ya. Berzikir tidak diwajibkan dalam keadaan suci. Baik itu hadas kecil maupun hadas besar maupun dalam keadaan haid boleh berzikir seperti itu.
baik kita solawat, berzikir, zikir apa saja boleh seperti itu. Cuma memang yang lebih afdol kita berzikir dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Kalau seandainya kita bisa berwudu. Tapi kalau kita tidak bersuci pun hukum berzikir boleh. Ya. Yang tidak boleh itu bagi orang yang berhadas besar atau bagi orang yang haid adalah membaca Al-Quran. Itu yang tidak boleh. Ya. Tapi ada pengecualian. Ya, orang yang sedang haid atau orang yang sedang berhadas besar atau haid lah terutama, dia boleh membaca Al-Quran. Ada beberapa pengecualian. Yang pertama, seandainya Al-Quran tersebut sudah menjadi bacaan rutinitas atau sudah menjadi wirid dia sehari-hari. Contoh misal setiap sebelum tidur dia membaca ayat kursi, membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas misalkan. Maka ketika perempuan dalam keadaan haid pun kalau dia mau tidur boleh dia membaca ayat kursi, membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, itu boleh seperti itu. Nah, itu kalau bacaan Al-Qur'an tersebut sudah menjadi bacaan rutinitas atau sudah menjadi wirid. Ya. Misalkan ketika masuk rumah kan kita disunahkan membaca ayat kursi dan membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Itu hukumnya sunnah. Gitu. Barang siapa yang masuk sebuah rumah dan membaca ayat kursi serta membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, maka Allah akan murahkan rezeki penduduk rumah tersebut. Ya. Jadi kalau masuk rumah itu selain kita mengucapkan salam, kita juga membaca ayat kursi dan kita membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali. Kalau bisa diamalkan, insya-Allah akan membawa keberkahan di rumah kita atau rumah siapa saja yang kita masukkan. Seperti itu. Ketika masuk rumah, kita baca assalamualaikum, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai, baru kita baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Itu. Nah, jadi kemudian orang yang haid atau orang yang hadas besar itu tidak boleh baca Al-Quran kecuali tadi yang pertama, bacaan Al-Quran tersebut sudah menjadi zikir atau sudah menjadi bacaan rutin. Yang kedua, dia boleh membaca Al-Quran seandainya dia seorang penghafal Al-Quran. Seorang penghafal Al-Quran seandainya tidak membaca Al-Quran, hafalannya bisa hilang, ditakutkan hafalannya bisa hilang, maka dia boleh membaca Al-Quran dengan niatan untuk mengulangi hafalannya. Itu boleh seperti itu. Ya, jadi ada beberapa pengecualian tadi. Ya, seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau tanyakan, silakan. Kalau tidak ada, mungkin kita masuk sedikit di bab solat. Kitabus Shalah, bab solat. Ta'rifus sholati lughatan ad-du'a. Solat itu definisinya secara bahasa artinya doa. Ya. Wa syar'an, adapun definisinya secara syara', aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir wa mukhtatimatun bitaslim ghaliban. Salat itu adalah aqwalun, bacaan, wa af'alun, dan gerakan, muftatihatun bitakbir, yang dibuka dengan takbir atau dimulai dengan takbir, wa mukhtatimatun bitaslim, dan ditutup dengan salam ghaliban, kadang-kadang. Kenapa dikatakan kadang-kadang? Karena jadi ada beberapa, kita jelaskan nanti. Ada solat aqwalan la af'alan. Ada solat yang hanya bacaan tapi tidak ada gerakan, seperti solat jenazah. Solat jenazah itu hanya bacaan saja.
tidak ada gerakan. Adapun takbir mengangkat tangan itu hukumnya sunnah, bukan wajib ataupun bukan rukun. Yang kita bahasnya adalah rukun. Jadi kalau solat jenazah itu hanya bacaan saja, walaupun kita tidak bergerak-gerak. Allahu Akbar, misalkan itu langsung kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Artinya cuma bacaan saja tanpa ada gerakan. Ya. Kemudian ada juga solat yang hanya gerakan tapi tidak ada bacaan, seperti solatnya orang bisu. Ya, dia hanya gerak-gerak saja, tidak ada bacaannya, karena solatnya orang bisu. Nah, ada yang ketiga, solat tidak ada bacaan, tidak ada gerakan. Solatnya orang bisu yang kena ikat. Jadi dia tidak ada gerakan, tidak ada bacaan, seperti itu. Fadlu solah, keutamaan solat. Hiya ar-ruknu tsani min arkanil Islam. Solat itu adalah rukun yang kedua daripada rukun Islam. Wahia amududdin. Solat adalah tiang agama. Artinya ketika kita mendirikan solat, maka akan berdirilah, kokohlah agama itu di diri kita. Wa fadluha azimun, keutamaan salat sangatlah besar, kama waradat bihil ayatil qur'aniyah wal ahaditsun nabawiyah. Salat itu keutamaannya sangat besar sekali, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an dan disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam surah Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Ya, jadi ini harus dua terpenuhi, dirikan solat baru bisa mengingat Allah. Jangan ada sebaliknya, ada orang udahlah yang penting aku udah ingat walaupun tak solat, kata dia kan. Nah, itu salah, atau pemahaman yang salah, atau pemahaman yang sesat. Jadi solat tujuannya untuk mengingat Allah. Aqimis sholah wa aqimis sholah lidzikri. Dan kita tidak dinamakan mengingat Allah kalau kita tidak solat. Dan di dalam surah Hud ayat 114 Allah berfirman, wa aqimis sholata tarafin nahar wa zulfa minal laili. Dirikanlah solat di pertengahan siang dan di pertengahan malam, atau di siang dan malam. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan kejahatan. Artinya dengan mendirikan solat, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Dzalika dzikra lidzakirin. Dan solat itulah pengingat bagi orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengingat atau sebagai zikir, sebagai pengingat bagi orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza qama fi sholati futihat lahul jannah. Sesungguhnya ketika seorang hamba mendirikan solat, futihat lahul jannah, maka terbukalah pintu syurga baginya. Wa kushifat lahul hijabu bainahu wa baina rabbih. Dan ketika seseorang itu solat, maka terbukalah hijab antara dirinya dan antara Tuhannya. Wastaqbalat sul hururul ain. Dan ketika orang itu solat, maka dia dirindukan oleh para bidadari.
malam yamtakhid au yatanakha. Ya. Wa inna fi sholati la syifa. Nah, ini hadis Nabi. Sesungguhnya salat itu adalah sebagai obat. Nah, subhanallah, ya, jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kabar kepada kita bahwasanya salat itu sebagai obat bagi kita. Dan terbukti sekarang, ya, para ilmuwan meneliti setiap gerakan solat yang kita lakukan memiliki atau memberikan manfaat bagi kesehatan kita. Setiap kita ruku', setiap kita sujud, dikatakan bahwasanya ketika kita sujud itu adalah posisi yang paling baik otak kita mendapatkan suplai darah. Karena menurut penelitian itu otak kita itu minimal dalam sehari semalam mendapatkan 5 kali suplai darah, seperti itu. Dan setelah diteliti lagi 5 kali itu waktu yang paling bagus adalah waktu ketika kita melaksanakan sholat. Ini kalau siang zuhur, waktu asar, kemudian maghrib, kemudian isya, subuh. Nah, untuk lengkapnya itu silakan dicari di Google, ada ya pengetahuannya bahwasanya sujud itu adalah posisi yang paling sehat bagi otak kita untuk mendapatkan suplai darah, seperti itu. Jadi subhanallah, ya, apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fi sholati la syifaun, sesungguhnya salat itu sebagai obat bagi penyakit kita. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Nabi mengatakan wa ju'ilat, dijadikan penghibur bagiku di dalam solat. Artinya Nabi itu ketika mendapat kesedihan, ketika mendapat masalah, maka sebagai penghiburnya beliau melakukan solat. Ketika beliau solat, maka semua masalah-masalah itu hilang. Dalam hadis lain disebutkan, innal abda idza qama yusalli utiya bidzunubihi fawudi'at ala ra'sihi. Sesungguhnya apabila seorang hamba itu melakukan solat, maka diletakkan dosa-dosanya itu di atas kepalanya, au ala akibatihi, atau di atas punggungnya. Fakullama raka'a au sajada sakatat anhu, maka ketika dia ruku' dan ketika dia sujud, maka dosa-dosa tersebut terjatuhlah dari orang tersebut. Jadi ketika kita solat, maka dosa-dosa kita diletakkan oleh Allah di atas kepala kita, atau diletakkan di atas pundak kita. Ketika kita ruku' dan ketika kita sujud, maka dosa-dosa tersebut otomatis terjatuh atau terlepas dari kita. Wa qala ulama, dikatakan oleh para ulama, inna sholata afdalul ibadatil badaniyah. Sesungguhnya solat itu sebaik-baiknya ibadah yang dilakukan oleh badan kita. Jadi solat itu adalah sebaik-baiknya ibadah fisik atau ibadah badan. Fa fardhuha afdalul furud, dan solat dan fardunya solat itu adalah sebaik-baiknya pekerjaan fardu atau pekerjaan wajib. Jadi solat wajib itu kalau dibanding dengan amalan-amalan yang lain adalah solat fardu yang paling afdol. Wa nafluha afdalun nawafil, dan kalau amalan-amalan yang sunnah, maka solat sunnahlah yang lebih afdol daripada amalan-amalan sunnah yang lainnya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada penjelasan yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini tadi
artinya salat itu adalah kumpulan doa kan? Jadi sembahyang jenazah itu termasuk doa kan? Apakah seseorang ini datang tidak sempat mengambil air sembahyang itu langsung bersembahyang, ini sah apa yang sembahyang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi solat itu artinya doa secara bahasa. Adapun secara syariat atau secara syarak artinya adalah bacaan dan gerakan yang dibuka atau dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Kemudian solat jenazah atau solat apa saja, baik itu solat fardu maupun solat sunnah. Solat fardu dibagi menjadi dua, ada fardul ain, ada fardul kifayah. Jadi solat jenazah ini termasuk daripada fardul kifayah, seperti itu kan. Dan dia memiliki syarat sah yang sama, baik itu solat wajib maupun solat sunnah, syarat sahnya sama. Artinya di antara syarat sahnya adalah harus dalam keadaan suci. Iya, jadi kalau orang yang solat jenazah tidak berwudu, maka solatnya tidak sah. Ya. Yang ada lagi yang lain silakan. Ya. Salam. Ya. Baik, berwudu di dalam bak. Kalau baknya itu kecil atau volume airnya kurang dari 217 liter, maka menurut mazhabnya Imam Syafi'i tidak boleh, karena airnya itu dianggap air yang musta'mal kalau kurang daripada 2 kulah. Kalau lebih dari 2 kulah, baknya berwudunya sah, akan tetapi makruh hukumnya. Ya, kalau baknya kecil, walaupun lebih dari 2 kulah, berwuduk langsung di dalam bak tersebut itu sah wudunya, tapi makruh. Kapan tidak makruh? Kalau baknya besar. Bagaimana kriteria bak itu dinamakan bak yang besar? Kalau kita goyang tepi sebelah sini, tepi di sebelah sana tidak bergoyang, maka itu dinamakan bak yang besar. Ketika bak itu besar atau kolam itu besar, maka kita wuduk di dalamnya tidak makruh. Tapi kalau kolamnya masih kecil, walaupun airnya banyak, lebih dari 2 kulah, maka kita berwuduk di dalam itu hukumnya makruh. Walaupun memang hukum wuduknya sah, hukum wuduknya sah. Ya, tapi kalau kolamnya besar, maka dia tidak makruh seperti itu. Atau air di air yang mengalir, maka itu tidak makruh. Ada lagi yang lain, silakan. Kalau yang pakai cibuk itu, dulunya pakai cibuk, pakai dayung. Kalau pakai cibuk boleh. Ya, yang makruh ini kalau langsung air itu menetes lagi di dalam, langsung kita berwuduk di situ. Seperti itu. Artinya airnya menetes lagi di dalam bak ataupun di dalam kolam ataupun sumur yang kecil tadi, seperti itu. Ya, ukuran 2 kulah, ya kurang lebih 217 liter. Kalau ininya kurang lebih 60 cm panjang, lebar dan tinggi, kurang lebih 60 cm. Enggak. Ya, jadi panjang, tinggi, kemudian lebarnya itu kurang lebih 60 cm. Ya. Salam. Boleh.
Cuma kalau kita berwudu di kamar mandi ataupun berwudu di dalam WC, kita tidak bisa melakukan sunnah-sunnah wudu secara sempurna. Di antaranya kan kita tidak bisa membaca bismillah, tidak bisa membaca a'udzubillah seperti itu. Tapi yang lain-lainnya bisa kita lakukan. Tidak boleh. Kalau sunnahnya itu bismillah itu sunnahnya dibaca. Ya, dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim itu dilafalkan. Adapun niat, niat di dalam hati. Melafalkan niat hukumnya sunnah seperti itu. Ada lagi mungkin yang lain? Boleh? Tidak ada masalah. Ya, tidak apa-apa. Baik itu bak itu dibuat mandi setiap hari, di situ juga wudu. Oh, terus tidak sah airnya Ustaz, gitu kan? Ya, kalau kita menganggap air itu tidak sah, ya, air itu kalau kita mandinya mandi biasa ataupun mandi sunnah, maka tidak menyebabkan air itu menjadi air yang mustakmal, walaupun dia sedikit. Jadi air itu kalau mandinya itu mandi biasa ataupun mandi sunnah, itu tidak menyebabkan airnya menjadi mustakmal. Yang menyebabkan air mustakmal itu adalah mandi wajib. Tuh. Ya, tapi kalau perasaan hati itu tidak enak. Seorang kampung itu sedap. Iyalah. Ya, cuma kalau kita bicara masalah sah tidak sahnya itu sah. Ya, masalah kalau misal masalah kembali daripada masalah hati, yaitu memang makruh memang kita berwudu di tempat seperti itu, karena kita tidak bisa melaksanakan sunnah-sunnah secara sempurna seperti itu. Ya, kalau masalah sah ya sah, tapi kalau masalah sempurna ya kurang sempurna. Ya. Kalau masalah sempurna ya kurang sempurna. Tapi kalau masalah sah hukumnya sah. Wallahu a'lam bisawab. Karena Isya sudah masuk, mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa maulana Muhammad.